Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah dengan kodo dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Dibaca dulu ibu-ibu jamaah Bi'ah Qur'aniyah PW Persistri Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, penciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 411-412. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Asy-Syams ayat 7. Yaitu penciptaannya yang sempurna dengan dibekali fitrah yang lurus lagi tegak. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Surat Ar-Rum ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhisuna fiha min jad'a'a. Sebagaimana hewan ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan utuh, maka apakah kamu pernah melihatnya ada yang cacat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu menyimpang dari kebatilan dan cenderung kepada perkara hak. Faja'athumus syayatinu,
Kemudian datanglah setan-setan, pajtalathum andinihim, yang menyesatkan mereka dari agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Asy-Syams ayat 8. Yakni Allah menerangkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Kemudian memberinya petunjuk kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Ibnu Abbas mengatakan, sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syams ayat 8. Allah telah menjelaskan kepadanya kebaikan dan keburukan. Kemudian ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Penjelasan makna ayat dapat dikatakan bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan taat kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang hina. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id ibnu Jubair. Makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Wa dzakara isma rabbih fasholla. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Surat Al-A'la ayat 14-15. Kemudian di ayat ke-10 surat Asy-Syams. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yakni membenamkannya, menguburnya, dan menghinakannya dengan tidak mengikuti jalan petunjuk. Hingga terjerumuslah dia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-Nya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Asy-Syams ayat 8. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku. Engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Engkau pemiliknya dan engkau menguasainya. Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim. Kemudian dari sahabat Zaid bin Arqam,
an Zaid bin Arqamah qala la aqulu lakum illa kama kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri Allahumma Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, saya tidak akan mengatakan kepada kalian kecuali seperti apa yang pernah diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya yang berbunyi, Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kekikiran, kepikunan, dan siksa kubur. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan yang menjaganya. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ibu-ibu, hikmah dan pelajaran dari surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. 1. Manusia diberi potensi baik dan buruk. Allah menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan fujur, kefasikan, kejahatan, dan takwa, ketaatan, kebaikan. Artinya, Allah menciptakan manusia dengan kebebasan memilih jalan hidupnya. Apakah ia akan condong kepada keburukan atau menuju kebaikan? Pelajaran, kita tidak bisa menyalahkan takdir atas perilaku buruk. Manusia memiliki tanggung jawab moral atas pilihan yang ia ambil. 2. Kunci keberuntungan adalah penyucian jiwa. Telah memperoleh segala keberhasilan dan tercapai semua yang diinginkan, serta mendapatkan segala sesuatu yang dicintai. Orang yang menyucikan jiwanya, yaitu orang yang mendidik, memperbaiki, menumbuhkan, dan meninggikannya dengan ketakwaan dan amal soleh. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau status, tetapi pada kesucian hati dan keikhlasan jiwa. Penyucian jiwa dilakukan melalui taubat dan introspeksi diri, menjauhi maksiat, melatih keikhlasan dan kesabaran, kemudian banyak zikir dan amal soleh. Pelajaran, penyucian jiwa adalah jihad terbesar bagi setiap manusia, yaitu jihadun nafsi. 3. Kehancuran datang dari mengotori jiwa. Mengotori jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dassa bermakna menimbun atau mengubur, yakni seseorang yang menutupi fitrah sucinya dengan dosa dan maksiat.
Telah merugi dan binasa orang yang menyesatkan jiwanya, yaitu orang yang menjadikannya menyimpang, menelantarkannya, tidak memeliharanya, dan tidak memperbaikinya dengan ketaatan dan amal soleh. Pelajaran, orang yang membiarkan hawa nafsu dan dosa menguasai dirinya akan kehilangan arah hidup dan mengalami kerugian di dunia serta akhirat. Kemudian nomor 4, dari hikmah dan pelajaran. Fitrah manusia adalah suci. Allah menyempurnakan jiwa manusia sejak awal penciptaannya. Artinya, fitrah manusia adalah kebaikan. Namun ia bisa ternoda oleh lingkungan, hawa nafsu, dan kelalaian. Pelajaran, tugas kita adalah menjaga kesucian fitrah itu dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi dosa. 5. Tanggung jawab spiritual adalah pribadi. Ayat ini menekankan bahwa keberuntungan atau kerugian seseorang bergantung pada usaha dirinya sendiri, bukan karena keturunan, status sosial, atau pengaruh luar. Pelajaran, tidak ada yang bisa menyucikan jiwa kita kecuali diri kita sendiri dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah Biah Quraniyah PW Persistri Jawa Barat, itu saja yang dapat disampaikan, yaitu tafsir surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.